Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus. Oleh kemurahan kita boleh ada, diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Semata-mata itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apapun yang kita alami, suka duka yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, tetap kita mencari Tuhan. Nah, itulah jalan yang paling baik, keputusan yang paling baik ketika kita ambil untuk mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan menyanyi satu lagu, Jiwaku Merindukanmu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan memelihara kami sedemikian rupa. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh kami semua, baik jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan program ini, kami percaya kalau mereka hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar, membela kami dan memberikan kekuatan di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tuhan tolong kami supaya hidup kami selalu menyenangkan Engkau, selalu hidup benar, selalu mencari Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Pengharapanku penuh ya aku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
bersyukur kepada sumber pengharapan penuh. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Firman Allah ini mengajar kami, firman Allah menegur kami, dan firman Allah mengkoreksi kami dalam segala perkara. Tuhan tolong kami, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, sama-sama kita akan melihat beberapa ayat yang saya akan baca buat saudara. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Saya akan baca sekali lagi kitab Nabi Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang selanjutnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang luar biasa. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Yehuda, orang Israel, di mana Nabi Yesaya selalu memperingatkan orang Israel supaya mereka mencari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa umat Israel atau umat Yehuda adalah pilihan Allah. Dan saya percaya juga saudara ada pilihan Tuhan. Karena Alkitab berkata kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Di suratan Petrus itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Kita mencari Tuhan. Ya. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah umat ketebusan Tuhan. Saudara. Makanya firman Tuhan dengan tegas kepada orang Yehuda bahwa dikatakan di situ bahwa, sekali lagi saya akan baca, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, Alkitab Yesaya menegaskan carilah Tuhan selama masih, ya. Dikatakan sekali lagi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ditemui. Jadi cari Tuhan selama masih ditemui. Karena ada satu saatnya kita tidak bisa menemukan Tuhan. Haleluya. Ada saatnya kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tadi saya katakan kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita ini adalah milik Tuhan, umat kepunyaan Allah.
Karena apa? Umat pilihan Tuhan, kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Kita tahu bersama, orang Israel mencapai kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan karena apa? Karena pemimpin-pemimpin mencari Tuhan, dan itu akan berdampak kepada apa yang dia pimpin, saudara-saudaraku. Jadi penting sekali mencari Tuhan, apalagi di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudara, sejak pandemi tahun 2020 awal April, jadi perubahan yang sangat drastis yang terjadi. Jadi di berbagai macam segi. Jadi ketika pandemi terjadi, sampai sekarang masih ada pandemi, saudara-saudara. Jadi corak kehidupan daripada tingkah laku pada manusia itu jadi berbeda. Pertama, pembatasan sosial. Ya, pembatasan sosial. Dan juga menjaga jarak. Kemudian tentunya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau dalam segi ekonomi terjadi penurunan yang sangat drastis. Usaha macet banyak dan lain sebagainya. Dan banyak yang gulung tikar dan banyak mengalami, boleh dikatakan, depresi dan lain sebagainya. Terjadi perubahan. Dan bahkan pun kalau kita sekarang kita ini sudah tahun 2021, kita melihat dengan sudah 2 tahun ya, 2 tahun ya, dengan pandemi ini terjadi, kita melihat ke gereja pun ada batas. Nah, itu memang program pemerintah supaya menjaga jarak. Tapi bukankah semua bisa berubah, semua terjadi perubahan? Coba kita lihat sekarang ya. Di gereja yang besar, saya tidak akan sebut ya. Di gereja yang besar, apalagi di gereja mall, ya di gereja yang cukup banyak, beda dengan ya jemaat kita ya. Hanya bisa dihitung dengan jari ya, 60-an, 70-an ya. Saudara-saudara. Jadi beda sekali. Dan di mall-mall dan di gereja-gereja yang cukup besar dan lain sebagainya, apalagi kalau kita lihat di Ketua Surabaya itu gereja, banyak sekali gereja-gereja yang besar. Nah, untuk datang saja beribadah ya harus daftar lewat aplikasi. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Sampai-sampai ya, saya bersaksi sedikit. Ada jemaat yang saya layani, jemaat tua, tapi anaknya itu ada di gereja yang lain. Sekian tahun tidak bisa beribadah. Waduh Pak, dia mengeluh tidak bisa beribadah. Ya, sulit. Hanya live streaming saja, saudaraku. Live streaming. Saudara bisa bayangkan, memang beda sekali live streaming dengan langsung kita beribadah di gereja atau di persekutuan. Aduh Pak, begini-begini, mengeluh. Aduh, sampai kapan? Bahkan pun mau ibadah saja daftar, harus dipanggil baru datang. Nah, ini yang terjadi, fenomena apa? Bukan fenomena, saudaraku ya. Yang terjadi hari-hari ini, harus daftar. Ya kasihan yang nggak punya HP, mak-mak, orang-orang tua, mereka di rumah saja. Dan mereka sedang alami satu kehausan, lapar akan kebenaran. Ya. Nah, zaman antikristus seperti itu, saudaraku ya. Orang mau belanja harus pakai aplikasi ya, mungkin chip dan lain sebagainya. Nah, ya kalau saya lihat sekarang, maaf bicara ya saudaraku, dengan kejadian seperti ini, orang pun datang beribadah itu harus daftar dulu. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudaraku. Karena terlalu besar, karena menjaga jarak. Nah, saya mau berkata kepada saudara, kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini sekalipun terbatas, tetapi mari kita mau mencari Tuhan. Amin. Karena ada satu saat kita tidak akan bisa menemukan Tuhan. Alkitab berkata di kitab Amos, orang akan mencari firman Tuhan dari utara selatan, dari barat ke timur, tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Kemurahan, pintu kemurahan itu sudah tutup. Nah, saya tekankan kepada saudara,
bahwa siapapun saudara yang mengaku diri anak Tuhan, orang percaya, mari kita mencari Tuhan selama masih ada kesempatan. Selama kita sehat, selama kita kuat. Kalau engkau diberkati, biarlah berkat saudara pakai untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau mempunyai mobil, mempunyai fasilitas, pakai untuk Tuhan. Kalau engkau punya baju yang bagus, ya, jangan pergi ke gereja pakai you can see. Ya, kayak itu nggak berkenan, saudaraku. Ya, saya lihat, waduh, ada kok gereja, bukan di tempat saya. Ke gereja pakai celana pendek dan sebagainya, ya, pakai jeans ketat, itu bicara wanita. Jadi tidak menempatkan diri lagi untuk datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi pakaian yang layak lah untuk kita datang mencari Tuhan, saudaraku. Jadi ada saat-saatnya, firman Tuhan berkata, ada saat-saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang belum setia, mari cari Tuhan. Hidupmu terlalu berharga, saudaraku. Hidupmu terlalu berharga. Jangan sia-siakan hidup kita. Oke lah, engkau sibuk, ya, engkau sibuk, engkau sedang cari duit untuk memenuhi kebutuhan. Tapi saya mau katakan, ya, kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan satu jalan keluar. Jangan hari Minggu pakai untuk bekerja. Jangan hari-hari kebaktian saudara sibuk dengan hal-hal jasmani. Ya, ingat, kita harus memikirkan hal-hal yang kekal itu. Ya, hal-hal yang kekal. Kehidupan kita di dunianya bukan saja hal jasmani, tetapi kita harus memikirkan nilai-nilai yang bersifat kekal. Ya, kenapa dia datang di dunia ini? Supaya kita yang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Jadi jangan main-main dengan kehidupan. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan ini mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Alkitab berkata, coba kita baca. Saya pakai handphone saja ya karena hurufnya terlalu kecil. Kita di sini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Kata cari itu berarti ada satu usaha, ada satu ketekunan. Orang kalau tidak mencari tidak akan mendapatkan. Ya. Orang Kristen kalau tidak mencari tidak akan mendapatkan. Itu kalau carilah Tuhan, carilah ada kata akhiran, ya, lah di situ katakan carilah, berarti ada satu usaha, ada satu tekad, ada satu ketekunan untuk kita mencari. Ya. Harus ada dengan pengorbanan. Kalau tidak dengan pengorbanan tidak mungkin akan mendapatkan. Ya. Kita lihat, ya, waktu perempuan di satu perumpamaan dirham yang hilang jatuh, ya. Ini perempuan itu cari dirham itu dengan usahanya dia mencari, akhirnya bisa mendapatkan. Ya, saudaraku. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini terlalu berharga. Ya, engkau tidak bisa mengandalkan apa yang saudara punya. Sebab itu hanya semu saja, sekalipun itu penting. Ya, itu kan sarana saja. Ya, pekerjaan Tuhan bisa terbangun karena ada finansial, ada orang-orang yang terbeban, ada orang-orang yang donatur yang ingin melakukan pekerjaan Allah. Ya, saudara-saudara. Tetapi saya mau berkata, itu hanya sementara. Itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting itu adalah nilai-nilai yang kekal, saudaraku. Cari Tuhan. Ya. Kemudian carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata berseru itu atau berteriak. Saudara pergumulan. Ya. Saudara ingin mengalami jamahan Tuhan, berseru. Apalagi tekanan-tekanan hari ini. Tidak kuat saudara. Kalau tanpa libatkan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kita lihat, luar biasa di sini. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Nah, Tuhan masih dekat dalam hidup saudara. Ya, Tuhan masih dekat. Tuhan masih dekat. Luar biasa. Jangan remehkan Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang jasmani. Jangan sia-siakan hidup dengan hal-hal yang berdosa. Kenikmatan yang membuat engkau masuk jurang. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Kemudian, perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, sekali lagi kita akan baca lagi. Baiklah orang fasik. Nah, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepadanya Allah dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jadi Dia tekankan kepada umat Israel, umat Yehuda, tinggalkan kefasikan itu. Tinggalkan hal jahat. Jadi fasik itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kejahatan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, rupanya kita melihat orang Israel, ya perhatikan, orang Israel telah melakukan hal yang fasik, melakukan hal yang jahat sehingga hati Tuhan itu sakit. Kan Israel itu ada kepunyaan Allah. Israel itu adalah seperti anaknya. Umat pilihan Allah. Saudara bisa bayangkan ketika anak kita, anak saya saja melakukan hal-hal yang menyimpang, bagaimana perasaan daripada orang tua. Ketika anak itu melawan orang tua, bagaimana perasaan? Seolah-olah mau dihajar. Begitulah dengan pribadi Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, bukan saja Dia mengasihi, Dia sayang-sayang. Kata mengasihi itu bukan saja sayang, elus-elus, ya, tetapi Dia mengasihi dengan hajarannya supaya anak itu bisa kembali kepada jalan yang benar, saudaraku. Jadi fasik ditinggalkan. Jadi saudara-saudara, memang setiap orang kadang-kadang kita jahat. Kadang-kadang kita melanggar firman Tuhan. Mari kita tinggalkan itu. Tinggalkan. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi penghalang dalam hidup saudara dan saya. Supaya hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Disertai, dikuatkan rohani kita menjadi bertumbuh. Iman kita menjadi kokoh di dalam masa kesesakan ini. Mari kita cari Tuhan. Jangan remehkan. Ya, saya bicara ini apa adanya. Terutama jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Mari hidup berkarya untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Apapun apa yang saudara punya. Ya. Berkat pakai untuk Tuhan. Talenta pakai untuk Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan hidupmu. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga. Ya. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik. Dia sanggup mengadakan segala perkara. Kita baca lagi dalam ayat terus, ya, sebelum saya akhiri firman Tuhan. Kita lihat di dalam firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-7. Nah, Matius 7 ayat yang ke-7 sempurna lah, ya kan. Kalau kita belajar di sekolah Alkitab, angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Kita lihat, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, minta berarti minta, ya kan? Minta. Kalau kita minta, seorang anak yang meminta, pasti seorang bapak akan memberikannya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Cari, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan di Yesaya 55 tadi. Carilah. Ya, carilah maka kamu akan mendapatkan. Orang kalau mencari sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Ya. Seperti kalau seorang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, dia tidak putus asa. Mungkin dia melamar di perusahaan ini belum diterima. Dia melamar, ada orang mulai putus asa. Baru pertama kali melamar
pekerjaan dia mulai putus asa. Aduh, tidak ada yang peduli, tidak ada yang terima saya. Dia mulai sayang diri, dia mulai tidak pede lagi, tidak percaya diri. Akhirnya dia apa? Dia berdiam di rumah, akhirnya stres dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang mencari, ya, dia terus berjuang, dia terus mencari. Dan saya percaya orang yang mencari pasti akan mendapatkannya. Begitulah kalau kita mencari Tuhan, mencari sungguh-sungguh. Cari Tuhan di mana? Kita bersekutu dengan Tuhan. Di mana? Di persekutuan. Di mana? Di gereja. Saudaraku, kesempatan ini. Sekalipun hari ini masih ada pembatasan. Tapi mari sama-sama. Nah, karena jumlah kita hanya ya cuma beberapa, tidak sampai 100-an ya. Mari sama-sama kita cari Tuhan, saudara. Ya, jangan cari Tuhan. Kasihan ya di gereja yang begitu besar, mereka yang anggota jemaat yang begitu besar, mereka ingin ke sana. Karena apa? Tidak bisa pakai aplikasi, tidak bisa datang. Yang orang-orang berduit saja, orang-orang yang punya aplikasi. Tetapi yang tidak punya apa-apa, yang aduh kasihan. Ya, kasihan mereka. Ya, kasihan. Jadi mari kita mencari Tuhan. Kerinduan saya supaya saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah, ketoklah, ya. Dikatakan sekali lagi, carilah, ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan dibukakan bagimu. Ketok, tok. Ya. Meskipun kalau saudara berdiri di depan, kalau engkau bertamu, ya, datang mungkin ke teman, sesama rekan hamba Tuhan, ya. Kalau cuma kita meneng ya, kata orang Jawa bilang meneng aja di depan, ya cuma diam aja begini, tapi tanpa mengetok tidak akan pernah dibukakan. Amin. Jadi mengetok itu ada mengetok, ya. Dengan arti apa? Mari, apapun pergumulan saudara, mari kita ketok pintu hati Tuhan dengan apa? Dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan. Dengan kita mau menyentuh hati Tuhan. Wah, Tuhan itu hanya bisa tersentuh dengan apa? Pujian dan penyembahan kita. Ya. Tuhan tidak tersentuh dengan kekayaan saudara. Ya. Tuhan tidak tersentuh dengan jabatan saudara. Tuhan tidak tersentuh dengan skill saudara. Tetapi Tuhan tersentuh ketika engkau sungguh-sungguh menyenangkan hati engkau. Hati Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita alami, tetap mencari Tuhan. Jangan sampai menyesal. Kalau sudah menyesal, ya masih ingat orang kaya di dalam Injil Lukas. Oh, waktu dia hidup di dunia berfoya-foya. Karena dia merasa punya segala hal, dia undang konco-konconya. Ayo kita berpesta. Setiap hari dia menghabiskan mungkin berjuta-juta ya kalau dirupiahkan sekarang ya. Menghabiskan semua, dia panggil rekan bisnisnya mungkin ya saudara-saudaraku. Rekan-rekannya ya mungkin selevel dengan dia, panggil. Ya, dia tidak menyadari bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Datanglah si Lazarus, orang yang miskin itu. Meminta saja tidak bisa dikasih. Ya. Malah diambil yang remah-remah, sisa-sisa makanan. Anjing udah duluan yang makan sampai dia menjilat boroknya. Nah, satu saat dengan berjalannya waktu matilah Lazarus, kemudian menyusul matilah orang kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Terjadi suatu perpisahan. Orang kaya ada di dalam alam maut dan orang miskin atau Lazarus ini ada di dalam ada di dalam Firdaus. Dia masuk Firdaus bukan karena kemiskinannya. Ada orang miskin tidak kenal Tuhan. Orang tidak punya apa-apa kan, tapi dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak setia. Ya, bukan karena itu. Tetapi karena orang miskin ini, Lazarus ini, meskipun dia miskin, dia menderita, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Dia punya Tuhan. Amin. Kemudian orang kaya itu mati. Apa yang terjadi? Ketika dia, ternyata dia ada di alam maut.
Dia begitu menderita. Nah, menyesal sudah di belakang. Apa yang terjadi? Selalu menyesal di belakang. Ya. Jadi sebab itu mari saudara-saudara tetap mencari Tuhan selama masih ada kesempatan. Selama kita kuat, jangan tunggu. Ya, jangan tunggu waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jangan tunggu. Jangan menyesal. Ya. Karena apa? Menyesal itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Ada begitu banyak orang-orang yang menyesal hari-hari ini. Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Ya. Siapa suruh? Ya kan? Siapa suruh? Jadi kadang-kadang kalau kita sudah di atas kita lupa Tuhan. Kadang-kadang kita kalau sudah sukses kita sudah lupa Tuhan. Enggak perlu Tuhan. Saudara lihat di Eropa. Di mana orang-orang yang sukses ya, di Inggris dan ya. Perhatikan. Orang-orang yang sudah hidup makmur enggak perlu Tuhan lagi. Yang ke gereja hanya tua-tua saja. Saudara bisa bayangkan orang yang sukses. Ya, padahal mereka tidak sadari bahwa kehidupan ya di balik kematian setelah mati ada kehidupan selanjutnya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan ini tetap mencari Tuhan. Baik susah maupun senang, dalam keadaan bergumulan tetap kita mencari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menyanyikan pujian tadi dan kita akan sama-sama berdoa. Jiwaku merindukan ya kudus. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada sumber pengharapan penuh ya aku tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Biarlah hari-hari ini kami merindukan Tuhan, haus akan kebenaran, rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kesempatan ini kami boleh menikmati hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat ibadah. Tuhan tolong kami semua, jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan program ini, mereka tetap mencari Tuhan. Dan di situ adalah jawaban, di situ ada kekuatan, di situ ada sukacita, di situ ada pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sakit dan Kau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum setia, yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan pekerjaan sehingga mereka mereka malas beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya kesempatan yang Tuhan berikan mereka gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintah kami mulai dari atasan sampai kepada RT dan RW Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau berikan hikmat untuk kemajuan negara kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bila berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Tetap ada di dalam naungannya Tuhan. Haleluya.